Tiba-tiba viral aja gitu. Kayak perasaan gitu kan nggak dipersiapkan tiba-tiba ada. Ya. Bagi perasaan gue sekarang. Apa? Aku gap year. Gap year. Gap ke gap gitu. Paham nggak? Ngegap. Ada gapnya. Ketahuan orang. Enggak, bukan. Gimana sih? Gue takut walaupun dia toksik, gue takut gue nggak bisa ngedapetin kenyamanan senyaman gue sama dia. Gue takut gue nyesel karena gue ninggalin dia duluan. Pikiran-pikiran yang kayak gitu sih yang sebenarnya harus kayak ayo dong hilang dong gitu ya. Apa yang gue bilang di hidup gue cuma ngebagian orang doang ya. Biarin deh gue nggak bahagia, nggak apa-apa. Mati, keropos hati gue lama-lama. Sabi kali sokin, Oke, balik lagi bersama gue Jonesmo di acara Sabi Kali Sokin. Nah, sekarang kita mau undang lagi wanita cantik, yaitu tiktokers ya kakak ya? Apa? Bukan. Ya apaan sih? Kakak apa sih, kayak konten kreator? Enggak, bukan. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng di mana? Iseng-iseng di TikTok. Oh, di TikTok. Berarti tiktokers. Ya, gitulah. Iya kan dibilangnya tiktokers orang-orang mah. Gimana kabarnya kakak? Baik, alhamdulillah. Perkenalan dulu, namanya siapa? Caca. Hai, Caca Marica. Uy. Caca, nama TikToknya Caca juga? Caca juga. Caca Andika. Waduh. Bukan lah. Guring dong. Bukan. Oh, Caca. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Emang sakit nggak kesini guys ya. Sekarang sibuk ngapain kakak? Nggak ada sih, paling Oh, nggak ada. Tidur, makan. TikTokan. TikTok itu nggak gendut ya. Ya kalau nggak TikTokan gendut pasti guys. Oh, jadi kesibukan seharian itu aja? Enggak sih, kayak paling kalau misalkan ada kerjaan kayak syuting video klip atau apa, syuting gitu. Video klip? Oh, kakak syuting video klip? Iya. Juga? Iya. Video klip apa tuh? Video klip apa ya? Lagu. Udah berapa kali? Baru sekali sih, tapi kalau ada tawaran-tawaran lain lagi belum aku ambil. Kenapa emang? Masih ke pending aja, masih ada. Kan nganggur. Enggak, masih ada yang lain-lain lagi. Oh, budgetnya nggak cukup. Kalau gue sih gitu. Jadi bongkar dong. Itu mah ada rahasia umum. Kakak emang di TikTok ngapain sih kontennya tuh? Gak ada sih, iseng-iseng aja bikin-bikin kayak kalau ada soalnya lagi rame. Isengnya ngapain? Isengin orang? Ya enggak, itu ngeprank dong Iya, namanya. iseng. Enggak sih, iseng-iseng bikin TikTok kalau misalnya kayak lagi gabut. Terus bikin TikTok kalau ada soalnya lagi rame gitu kan. Ngikut-ngikut tren aja gitu. Oh, kakak tukang ikut-ikut ya? Ya lumayan. Berarti kalau nggak ada tren kakak diem aja bikin TikTok ya? Tapi kayaknya akan ada tren terus nih. Ya kan ada sih. Bagi kakak menciptakan ya kan? Coba kakak mau menciptakan tren baru nggak? Mau sih sebenarnya. Ya kan daripada ngikutin tren orang mulu. Iya benar-benar. Nah, apa tren apa kakak mau bikin? Tren apa ya? Masih belum kepikiran sih. Kepikiran nggak? Ya kadang tren nggak ini sih ya. Tidak. Awal ngomong tidak ini maksudnya. Tidak dipersiapkan biasanya. Tiba-tiba viral aja gitu. Kayak perasaan gitu kan nggak dipersiapkan tiba-tiba ada. Ya. Bagi perasaan gue sekarang. Bener emang. Masuk. Sekali nggak masuk kita. Oh, emang awal-awal konten di TikTok kakak tuh apa? Apa ya? Lip sync gitu sih. Lip sync. Heeh. Oh, kayak nyanyi gitu. Iya gitu. Apa yang kayak kakak nyanyi terus orang ngelanjutin? Kayak gitu. Iya kan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Oh, lip sync doang, Lip kayak sync sosok doang. nyanyi gitu. Iya. Oh. Yang rame apa videonya? Sempet rame banget mungkin. Ya lip sync itu sih. Oh, lip sync. Nyanyi apa emang? Apa ya? Lagu-lagu yang lagi viral aja, yang lagi rame, yang relate buat mereka gitu. Yang relate kemarin. Yang relate apa ya? Rehan mata lo gue kagak ada. Gak tau ya Rehan beneran baik apa enggak. Kalau baik ya relate. Oh, jadi konten-kontennya. Terus abis dari konten itu nggak lip sync doang kan? Mungkin joget-joget gitu ya?
Ikutin koreo gitu. Belum sih, Oh enggak. belum. Jadi kakak ngapain sih sebenarnya? Ya udah gitu-gitu aja. Ikutin tren dong, Iya, musik ikutin gitu tren bikin. musik, iya. Terus kayak misalnya kayak ada song yang kata-katanya tuh relate gitu di aku atau di orang, itu bisa naik. Kata-kata. Oh kakak bikin quotes Iya, gitu. kayak gitu. Bikin quotes. Iya, nggak bikin quotes sih. Cuma maksudnya kalau ada song nih yang emang relate gitu ya, ya aku bikin. Terus Oh. di mereka ternyata masuk terus FYP gitu. Oh, kayak soalnya sedih, kakak jadi kayak sedih gitu. Kayak gitu. Anjay. Apa sih yang kemarin sedih-sedih apa sih? Ron mulu, bukan. Ini ya nama sih orang-orang. Alip. Kamu nanya gitu. Udah nggak jadi dah. Kakak bikin itu gak? Enggak. Oh, kan kakak ngikutin tren. Enggak bikin Enggak. gitu. Kayak di Indomaret nanya. Enggak. Kamu nanya. Tapi boleh deh kayaknya. Boleh, mau coba sekarang? Biar gue orang pertama kali yang lihat tuh nih dia pada. Nggak pernah kan ngomong gitu? Belum. Coba dong. Coba apa nih? Kamu nih aja. Enggak. Enggak cocok deh. Canda. Orang cantik cocok aja sih. Bisa banget gua. Nah, terus target ke depan kakak tuh ngapain sekarang? Target taekwondo, target. Target taekwondo. Apa nggak? Target taekwondo. Target taekwondo. Nggak masuk, payah. Target. Nggak bela diri ya? Taekwondo pernah. Pakai target, tau nggak? Target. Oh, ini ya yang buat ininya, Pak. Oh, Garing banget ya? Emang itu namanya target ya? Itu namanya target. Ya. Wah. Oh, itu namanya target. Oh serius. Nggak masuk Pak. Jadi nggak lucu dah. Gara-gara kita bego ya. Ya apa target ke depannya apa? Target kedepannya, aku pengen kuliah sih ya, karena aku baru lulus SMA tahun lalu. Terus aku gap year. Udah ya guys ya. Apa? Aku gap year. Gap year. Gap ke gap gitu. Paham nggak? Ngegap, ada gapnya. Ketahuan orang. Enggak, bukan. Gimana sih? Ada gapnya buat ke kuliah, ada gapnya gitu ya. Istirahat dulu lah, break dulu gitu. Oh, istirahat dulu setahun baru mau masuk. Nah, mau masuk mana? Ngomong targetnya. Insya Allah sih LSPR ya. LSPR. Gundar. Yo, ada orang dalam Gundar Dharma ya? Iya. Aku dapat beasiswa sih di situ tapi dapet? belum aku ambil. Oh, semua orang dapat sih. Tapi emang semua orang dapat deh? Enggak, hampir. Oh, hampir semua orang dapat. Soalnya sebego gue dapet gue. Oh, LSPR tuh apa sih? Aduh, gue gak ngerti banget deh begitu-gituan deh. London School Public di mana itu? Sudirman, Bekasi. Sudirman. Itu ngapain? Oh, jurusannya apaan itu? Lebih ke ini nggak sih? Entertain gitu, kebanyakan tuh yang di LSPR tuh orang-orang entertain gitu. Oh, belajar Orang-orang teater, iya kayak gitu, drama teater. Drama masih aja Kak. Ini yang Betawi. Iya. Apa sih namanya? Sar nyasar lu. Drama nggak usah jauh-jauh. Apaan? Orang hidup baik drama kok. Ceritanya gue mau ceritain kayak gimana? Terus semua aku laluin. Oh, berarti entertain gitu. Emang kakak mau fokus di entertain gitu? Iya, karena aku dari kecil di entertain. Dari kecil ngapain emang? Dari kecil tuh awalnya TK tuh aku modeling gitu, terus dapat juara nasional. Aku terusin sampai SD kelas 6 kelas 5 lah. Terus aku break, SMA aku mulai lagi. Terus aku break lagi, terus ya udah. Oh, kakak emang suka capek dulu ya gitu ya, istirahat gua angin-anginan gitu loh. Oh, angin-anginan, makanya di dalam biar gak ada angin, jadi kakak semangat terus. Oh, emang selalu ada break gitu ya? Ayo break gitu, selalu ada break gitu ya? Selalu ada break. Oh gitu. Nah sekarang, buset deh, dari tari jadi nanya ke pacar. Susah ini gua, nggak ininya. Dari kuliah
kuliah gitu dari SMA sampai kuliah kakak punya pacar gak? Biar nyambung, biar masuk, nggak lengkap. Pacar. Ya. Punya. Dari sekarang punya. Sekarang punya. Lu tahu kan? Gak semangat gua. Oh punya. Sejak kapan? Lama banget dari. Waduh, lama banget lagi. Mana? Sulit ini gangguinnya. Mau 5 tahun lah. 5 tahun bro. Udah ganti plat putih nanti. Kok ganti 5 plat tahun. putih sih? Oh, ganti plat tuh 5 tahun ya? Ya, apa-apa. Aku kan belum ngurus STNK. Itu kan udah mau 5 tahun. Lama ya? Kenapa bisa seawet itu sih? Karena ya gimana cara kita ngejalaninnya aja gak sih? Gimana ngejalaninnya gimana? Ya kalau ribut-ribut kayak gitu-gitu tuh pasti ada. Cuma ya balik lagi gimana kita awal ketemu sama dia tuh gimana. Jangan sampai masalah yang ada di tengah jalan itu dijadiin suatu alasan untuk menyudahi hubungan. Kalau bisa diperbaikin, kalau enggak ya bubar. Tapi pernah bubar sih sebenarnya. Pernah bubar setahun, terus balik lagi. Berarti hitungannya 4 tahun? Enggak hitungannya 4 tahun. Kan bubar setahun? Bubar setahun, cuma jadi setahun itu nggak dihitung. Harusnya 6 berarti? Lu kakak nggak bosen? Bosen tuh pasti ada nggak sih? Ada. Bosen pasti ada. Caranya gimana biar menghilangkan bosen itu? Kalau biasanya ada tempat yang belum pernah. Jangan mau coba ya. Waduh. Enggak lah. Kirain. Kalau misalkan ada tempat yang belum pernah aku datengin atau ada suatu hal yang belum pernah aku lakuin sama dia gitu, ya misalnya jalan kemana, Bi kesini yuk, terus nanti kita ngobrol-ngobrol tuh lebih ke deep talk di tempat yang baru gitu aja sih. Gile, baru lulus melebihi gua percintaan aja. Gua berantem putus gua. Gak keluar. Oh tapi selama ini kakak orangnya tipikalnya yang posesif nggak? Aku pernah posesif, tapi makin dipikir kayak nggak banget lah. Gak guna gitu ya, padahal cuma di otak kakak aja gitu. Iya, padahal cuma di otak aku aja, di pikiran aku aja, dia nggak benar, dia gini, dia gitu. Nyatanya kan enggak. Pernah ada suatu hari dia punya coffee shop. Di coffee shopnya itu ada karyawan ceweknya gitu, barista cewek gitu. Terus aku curiga nih, kayaknya ada apa-apa deh nih orang sama ini. Gak mungkin bos mau sama barista. Mungkin aja loh, nggak ada yang tahu. Iya sih. Ya tapi kan gak panjang. Gak panjang gimana? Gak bakal panjang. Oh, nggak lama gitu. Iya, paling suka-suka biasa doang, namanya manusia ya. Iya, ya udah gitu. Ya terus aku samperin dia ke situ, terus ternyata ya itu orang punya cowok. Kan. Jadi nggak ada apa-apa. Berarti kakak tuh sempat nuduh dia gitu. Tanggapan cowok kakak gimana? Sama aja dia kayak gitu juga ke aku. Oh, berarti gue salah. Cewek selalu nuduh gue sabar. Salah gue ya. Maksudnya gue nuduh balik. Lu tuh kayak gini lo juga lo. Gitu ya. Harusnya gitu. Berarti kalau salah satu ada yang sabar nggak masuk ya? Malah. Lu masuk aja sih. Hah? Gue sabar terus jadi bego gue. Makanya sabar terus jadi putus kan? Iya. Iya kan, makanya nggak usah sabar-sabar. Tapi masa nuduh gitu? Aneh. Kadang boleh, kadang boleh. Kita boleh menaruh kecurigaan sama orang tuh boleh. Apa kakak karena terlalu sayang mungkin, apa sih terbiasa sama dia jadi kayak posesif gitu? Kalau sayang pasti sayang. Terus kalau terbiasa kita jarang ketemu sebenarnya. Kita bisa sebulan sampai 2 bulan nggak ketemu. Oh lama ya? Padahal sama-sama di Jakarta. Oh dia sibuk mungkin, kakak sibuk? Sama-sama sibuk gitu. Kalau misalkan dibilang posesif itu ya karena apa ya? Lebih ke gue nggak mau lu sama orang lain aja. Atau mungkin dia pernah melakukan kesalahan atau aku pernah ngelakuin kesalahan gitu. Oh jadi ada kesalahan satu jadi kakak tuh jadi trust issue mungkin ya, karena kesalahan itu. Berarti kalau sekarang kakak cara pacaran tuh bebas atau gimana? Aku karena
aku ngerasa sekarang, oh gue punya kehidupan nih, kayak gue nggak tahu kedepannya gue bakal sama dia atau enggak. Tapi yang pasti sekarang dijalanin dulu aja, dan kita harus kasih gap nih. Harus ada toleransi, harus ada pikiran yang di mindset kita tuh gini, gue punya kehidupan, lo punya kehidupan, sebelum lo sama gue lo punya kehidupan, sebelum gue sama lo pun gue punya kehidupan. Jadi nggak harus bareng-bareng, terus nggak harus yang kayak kamu di mana, kamu gini, segala macam tuh ribet. Tapi selalu kabar-kabaran nggak atau setiap jam kabar-kabaran gitu atau? Dulu ya, sekarang enggak sih. Sekarang enggak? Sekarang enggak. Kalau misalkan emang ada waktu buat ngabarin ya ngabarin, karena kan ya percaya aja nggak sih? Iya sih, tapi dia bikin story tapi nggak ngabarin. Kakak ini saya. Banyak Enggak gitu, curhat. Aku pernah yang kayak, kok dia bikin story kok dia nggak ngabarin gue ya? Yang padahal ternyata setelah aku punya kegiatan yang lain, aku nge-post story, aku nggak ngabarin dia bukan berarti aku macam-macam, bukan berarti emang aku sengaja untuk nggak ngabarin dia, ya karena aku lagi sama yang lain, maksudnya sama teman-teman ya. Iya, sama teman-teman aku gitu. Oh, berarti kakak belajar dari diri sendiri aja ya, introspeksi dulu. Oh, bagus. Oh, ternyata begitu, agar langgeng. Jadi nggak harus nanya-nanya terus ya. Sebenarnya kalau misalnya apa setiap gini, setiap kakak kesini ngabarin gitu kak? Dia menuntut seperti itu, tapi aku yang membiasakan untuk tidak seperti itu. Oh gitu. Nah, oh ini relate. Oh gitu. Oh, jadi kakak nggak nge-treatnya jangan kayak gitu gitu. Karena kalau misalkan kita tanggepin, kita biasain kayak gitu, nantinya kalau misalkan sekali kita hilang, kita nggak ngabarin, nanti jadi pikirannya kemana-mana gitu. Iya. Gitu. Ada ribut lagi, terus jadi gimana lagi. Jadi nggak ada kepercayaan di situ, nggak terbangun lah kepercayaan. Oh, bagus ini banyak pelajaran ya untuk gua. Maksudnya gua belajar sama dia sih. Tapi belajar tuh nggak harus lihat umur loh. Iya sih. Ya kan. Dia 5 tahun, gua nggak pernah 2 tahun pasti kandas gua. Sabar gua udah habis. Harusnya langsung tuduh-tuduhan aja ya. Nggak apa-apa 2 tahun, orang aku sebulan juga kandas. Sebulan? Ya tapi kan nggak pernah 5 tahun. Oh, kamu nggak pernah 5 tahun? Nggak pernah. 2 tahun selalu kandas. Itu udah 3 kali. Berarti 6 tahun. 6 tahun gue ngomong waktu tuh. Kayak kutukan mantan deh itu. Kutukan mantan ya. Tapi aku pernah sih ngerasain anjir karma nih. Gitu. Sampai gue minta maaf sama mantan-mantan gue. Tapi percaya nggak sih karma itu datangnya tuh kadang nggak langsung ke kamu gitu loh. Iya. Bisa ke anak kamu, bisa ke siapa ya kan. Nah kemarin kan, jadi banyak cerita. Nah kemarin gue ya cerita dikit lah ya. Kemarin gue ngerasain banget kayak, aduh kok gue jadi kayak pupus banget gitu loh. Asik pupus. Kayak jadi nggak suka cewek gitu, bukannya gue suka cowok ya. Maksudnya hampa aja gitu. Oh, hampa. Kayak nggak bisa buka hati. Ya udah gue minta maaf sama mantan gue sebelumnya. Wajar sih, kadang mati rasa tuh sempet ada juga. Iya, mati rasa gitu. Jadi putus dia gara-gara mati rasa. Nah gitu ya. Nah gimana menurut kakak kalau kakak punya pacar yang posesif? Aku punya pacar yang posesif. Pacarku posesif sih. Posesif sampai sekarang atau emang dia lagi sekarang udah agak ngerti? Sekarang udah agak ngerti. Agak ngerti ya. Agak ngerti, tapi masih ya emang cowok lebih ini sih. Kalau udah sayang banget tuh gimana ya? Iya, kenapa kayak gitu ya? Cowok udah sayang banget. Hampir semua cowok gitu. ya. Atau emang ya kan dia kesibukannya nggak terlalu sibuk banget, mungkin ada jeda, ada gap juga. Ya kan, maksudnya di saat gap itu mungkin jadi gitu loh. Kayak hampir semua cowok ya kalau udah sayang banget gitu. Iya, hampir semua cowok sih kalau udah sayang dia bakal kayak ngejar banget gitu nggak sih? Berarti kalau misalkan cowoknya cuek gitu berarti dia nggak sayang dong? Kalau cowoknya cuek, ya nggak tahu sih, kan hampir. Nah sisanya cowok cuek, yang nggak kayak gitu mungkin. Menurut kamu? Menurut aku. Sebagai cowok gimana? Kalau cowok cuek ya, bingung. Cuman kalau gue biasanya beradaptasi sih, lebih ke beradaptasi. Misalkan nih kamu maunya yang ya udah jangan diposesifin, ya udah. Tapi masih sedikit gitu loh. Kamu tipikal yang pacaran tuh harus kayak Sherlock life, location, kayak gitu ya, nggak sih? Kalau aku yang penting kabarin mau kemana doang. Misalnya gini, ceweknya mau pergi, terus harus foto baju dari atas sampai bawah, harus video call, kegiatannya apa aja, harus Sherlock life.
Enggak. Tau nggak? Aku cuma yang tahu nih, mau tahu kamu di mana, mau kemana, terus udah sampai, udah. Sama siapa nggak ditanya? Enggak, ngapain. Kalau itu mah nggak penting juga lah. Oke, bagus. Ya kan? Yang penting tahu aja. Terlalu kenapa-napa kan gue nggak tahu lokasi terakhir lu mati. Maksudnya, ya kan gitu. Pahitnya kan. Gitu. Yang penting kabar aja, cuman kadang cewek emang kayak kamu tuh kayak yang nggak harus gitu ternyata. Tapi ada juga cewek yang kayak dia posesif banget gitu. Nah kalau itu malah kayak cowoknya jadi yang terlalu ini. Aku pernah soalnya kayak gitu, posesif pernah? banget. Terus dibuang ke sampah. Iya. Sedih banget kan? Terlalu posesif mungkin, bener-bener mengikat kali. Enggak sih. Harus di. Karena dia jalan sama cewek lain. Oh itu udah iket aja, iket bagus. Oh itu saya, itu ada kesalahan di situ ya, beda lah kalau itu mah. Selalu ada kesalahan. Berarti gimana menurut kakak punya pacar posesif gimana? Kalau bisa di-cut lah. Kan sekarang dia masih ini kakak cowoknya, Nggak terlalu posesif. tapi udah nggak terlalu. Paling kakak bilangin gitu. Aku kasih pengertian dan gini loh, kita tuh punya kehidupan loh, gini-gini loh gitu. Oh kakak masih baik ya, jelasin nah. Kalau Nggak cewek juga sih, kadang aku juga ngilang langsung. bilang aja. Kakak zodiak kapan sih? Udah mulai. Zodiak kakak kapan? Pisces. Gimana? Tipe cowok idaman kakak kayak gimana sih? Tapi cowok idaman ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Aku Bener-bener kayak nggak. nggak punya tipe dan idaman gitu, aku nggak punya. Yang kakak pengen aja dijadiin suami, Oh, Gitu. yang pastinya dia bertanggung jawab. bertanggung Itu jawab udah pasti banget. dalam semua hal. Hah? Dalam semua hal. Dalam semua hal ya. Sama keluarga juga Iya. baik. Terus juga yang bisa netral. Netral dalam. Netral dalam banyak hal, misalkan gini, aku punya adik, dia punya adik. Terus kayak misalkan adik kita ribut atau gimana, jadi netral. Jadi gitu. adil aja gitu. Adil. Nggak mandang ini adik gue loh gitu. Nggak mandang kayak itu orang tua lo, ini orang tua gue, nggak kayak gitu. Ini orang tua kita lo gitu. Itu sih. Oh, yang penting itu aja. Dan nggak posesif pastinya. Dan aku dibolehin kerja. Karena banyak banget cowok-cowok yang suka kayak gini. Lo kalau kerja, lo jadi seenaknya sama gue. Gitu. Ya kalau gaji cowoknya lebih gede, Kalau gaji ceweknya lebih gede, nggak tahu sih. kan bukan berarti ceweknya itu semena-mena kan. Tapi cowok tuh kayak ngerasa kayak, ih gue di bawah dia nih gitu. Yang gue temuin cewek baik duit royal sih malah. Yang gue temuin ya. Yang gue temuin. Gue juga punya duit. Cuma dia kayak lebih royal gitu loh aja. Karena ya dia udah tahu penghasilan gue berapa, dia berapa. Jadi ya gitu. Oh yang penting kakak kerja, boleh kerja. Aku mau kerja, aku mau kuliah, aku mau punya karir gitu. Oh, oke, jadi bukan ibu rumah tangga aja. Oke, nah kakak pernah punya hubungan yang toksik gitu gak? Oh, Toksik. punya. Punya. Pernah. Kayak gimana toksiknya? Boleh minum dulu gak sih? Boleh. Itu toksik gue mah anjing gue bang. Oh ini hubungan gue toksik ya. Yang main tangan. Wah ini berat ini. Main tangan, terus ya kayak gitu, kayak harus ngabarin Sherlock live, foto dari atas sampai bawah, mau pergi kemana-mana harus ada dia, nggak boleh punya teman cowok, punya teman cewek pun ada yang nggak disuka juga sama dianya gitu, kayak aku nggak suka sama teman kamu yang ini, kamu nggak usah main sama ini kayak gitu. Oh itu parah banget itu mah kalau gitu. Terus HP itu kan privacy ya, Privacy. bukan HP kayak gitu itu aku nggak suka. Gue juga gak suka buka HP gue dibuka dulu. Itu toxic banget menurut aku, kayak gitu toxic, apalagi kalau yang bawa-bawa orang tua. Wah itu Orang tua, bawa orang tua gimana maksudnya? bawa orang tua, kayak misalkan ini aku yang salah tapi kayak orang tua lo tuh nggak bener, orang tua lo nggak didik lo kayak gitu gitu. Anjir segitu nih. Ini toxic banget kan. Si paling tahu orang tua lu ya. Oh emang di daerah mana pukulnya? Pipi gitu, tampol. Di misalkan lagi di mobil terus dicekek gitu, Terus? dicekek terus
Ketonjok bukan ditonjok. Iya, ketonjok. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Mungkin ada perlawanan di situ jadi ketonjok. Iya jelas ada perlawanan, orang dicekek gimana orang nggak mau ngelawan ya nggak sih? Benar-benar. Terus ditindihin gitu badannya. Ditindihin gimana? Kayak misalkan di Kayak kursi. genderuwo ditindihin. Misalkan di kursi gitu ya, terus kayak Didudukin kakak. dia di atas aku gitu terus nanti ditonjok. Oh, diginiin terus, gitu? Iya, terus misalkan ada kayak ada bantal sofa gitu terus dibekap gitu. Oh, kayak mau dibunuh. Wah, gila. Itu pernah kayak gitu. Pernah. Hampir berarti kakak hampir nafasnya habis gitu. Iyalah, sampai masuk rumah sakit kok. Terus gimana respon? Ketampar gitu, buat ditampar gitu terus bunyi teng gitu terus iya, ke rumah sakit. Wah, itu ngeri. Pecah itu gendang telinganya. Tapi pasti dia besokan minta maaf ya. Di hari itu juga dia minta maaf sih. Tuh kayak sosok tulus gitu minta maaf ya pasti. Tapi besoknya diulangin lagi kan. Tapi di situ aku akuin emang aku yang salah pada saat itu. Cuma maksudnya nggak aja gitu loh untuk main tangan. Oh, di saat itu kamu yang salah. Tapi di saat dia yang salah pernah gak? Tapi digituin kamu juga? Di saat dia yang salah, Iya. dia kayak gitu sama aku. Maksudnya mukulin atau segala macam. Enggak sih. Enggak. Berarti pas kamu yang salah Pas doang. aku yang Oh, berarti itu sekali doang salah langsung dia kayak gitu. Keluar sifat aslinya. Dan yang akhirnya terjadilah toksik dalam hubungan. Yang akhirnya aku juga jadi yang emosi meledak-ledak, lempar-lempar barang segala macam kayak gitu. Oh, jadi ini kakak. Ke-trigger gitu. Iya, jadi apa sih? Pribadinya tuh berubah gitu. Ke bawah dia karena gitu. Tapi dari situ kakak masih berlanjut? Dari pas dipukulin itu? Oh masih. Berapa bulan? Masih jalan berapa ya? Lama nih kayaknya nih. Lama sih. Oh, bodoh juga kakak ya. Udah dipukulin. Emang nggak ada? Pasti kakak cerita dari orang-orang kan? Cerita ke orang-orang gitu. Oh enggak. Oh enggak, kakak Kip dipukulin. Ya paling kalau misalnya orang ketemu terus nanya itu lo kenapa gitu. Jatuh. Iya jawabnya paling enggak gue kejedot, enggak gue ini gitu. Nah, apa yang bikin kan ini udah lingkungan toksik kan, udah hubungan toksik. Apa yang biasanya kan yang setahu aku tuh emang susah untuk keluar dari hubungan toksik ini. Biasanya karena ada ketakutan atau diancam gitu kan. Kalau kakak mutusin, ada gak? Pernah kakak mutusin terus diancam gitu? Aku yang ngancem. Kalau aku diputusin aku yang ngancem. Kalau kamu diputusin? Iya, kalau aku tuh pernah diputusin terus aku ancam dia. Kayak Sama-sama. Gila ini mah. Dan dia juga pernah gitu sih, ngancem-ngancem gitu. Ngancamnya seperti apa? Kayak mau nyakitin diri sendiri kayak gitu-gitu pernah. Oh dia. Kalau kamu ngancamnya parah juga lagi. Ngancemnya kayak anak-anak muda banget gak sih yang kayak ih gue cutting ya, gue gini ya gitu. Iya. Gue nekat ya gitu. Gimana pendapat tentang orang yang pacaran toksik tapi tetap dipertahanin? Pendapat aku lebih baik keluar aja. Keluar. Lu kalau misalkan soal sayang, percaya nggak sih kata-kata yang gini? Kalau kita ngejalin hubungan sama orang yang sayang sama kita, tapi kita nggak sayang sama dia, perlahan kita bakal sayang sama dia. Dibanding, jadi lebih baik kita dicintai daripada kita mencintai. Berarti ya nggak bagus juga ya sebenarnya. Kadang lebih baik seperti itu, kadang ya. Tapi yang aku tahu emang toksik tuh kayak ya aku udah 2 kali 3 kali dengar cerita orang emang yang kayak dipukulin gitu pasti dia nggak mau keluar karena takut dan mau gini dan biasanya cewek pasti ngomongnya dia pasti bisa berubah gitu. Kalau aku pribadi enggak. Aku nggak takut lo mau mukulin gue pukul balik gitu. Kalau aku gitu. Jadi kayak ya sama-sama main tangan gitu loh, karena ke-trigger dia dua yang mulai yang akhirnya ya kita jadi kamu kasar lawan juga, dong ya kan, gak mungkin gue mati tangan lo, masa gue mati tangan lo sih gitu. Dan kalau misalkan urusan soal kayak keluar karena apa tadi? Karena hubungan toksik. Iya kayak mungkin kalau misalkan kita mau keluar dari hubungan toksik dengan alasan kita sayang gitu ya, kayak jangan deh. Nggak bisa ya? Nggak bisa sih. Nggak bisa, sayang nggak bisa disandingin dengan gimana ya, cewek nggak main logika sih ya. Susah juga. Kalau dia merasa sayang, kalau cowok mungkin pasti udah keluar. Kan emang otaknya berjalan. Tapi ada juga loh cowok yang nggak keluar dari hubungan toksik karena dia saking sayang sama ceweknya. Nah
itu gue jarang nemuin sih cowok tulus ya. Parah sih itu cowok tulus banget. Kadang kalau misalkan tulus, tapi kalau udah capek ya keluar juga. Kalau udah capek. Iya, kalau ada yang tulus banget, emang bener-bener tulus, mau dibegoin juga tetap Iya aja. sih, Kayak udah kepelet gitu. Iya sih. Iya kan? Ada juga yang emang awalnya tulus, cuman kok lama-lama capek gitu. Udah. Pasti ya, pasti ada sih. Gitu. Cuma jangka waktunya lebih lama aja. Biasanya kalau kayak apa ya? Kayak ngeyakinin diri sendiri gitu gak sih kalau gue udah siap nih keluar dari hubungan toksik ini gitu loh. Dari beberapa, tapi masih jadian, ngerti gak? Pas masih jadian beberapa bulan kamu jalanin, tapi kamu beberapa bulan itu berpikiran untuk keluar dari hubungan ini. Kamu gitu. tau gak sebenarnya yang bikin dia nggak keluar dari hubungan itu tuh apa? Lebih tepatnya gini, gue takut gue nggak bisa nemuin orang kayak dia. Gue takut walaupun dia toksik, gue takut gue nggak bisa ngedapetin kenyamanan senyaman gue sama dia. Gue takut gue nyesel karena gue ninggalin dia duluan. Pikiran-pikiran yang kayak gitu sih yang sebenarnya harus kayak, ayo dong hilang dong gitu ya. Ayo dong ada, maksudnya ada hidup yang lebih baru gitu loh, nggak selalu di situ. Karena tadinya pun aku kayak gitu kayak, aduh gue takut nyesel nih karena gue ninggalin dia duluan, karena kan ngejalin hubungan terus gak selalu dia yang buat salah, tapi aku juga pernah buat salah, jadi takutnya gue salah nih kalau ngambil jalan, kalau gue harus keluar dari hubungan ini gitu. Yang padahal kita tahu kalau ini tuh toksik. Sulit juga ya. Nih dia juga toksik nih. Mukulin ceweknya nih. Ada nggak punya cewek? Cewek orang ya? Cewek orang mukulin, kesel pacaran depan dia. Oh berarti nggak, ya udah intinya nggak jangan dipertahanin lah kalau hubungan sebodoh itu gitu kan. Jangan dipertahanin ya guys. Kalau posesif dong, tertahanin nggak? Posesif doang. Kalau udah yang terlalu parah banget gitu, posesif yang kayak tadi aku bilang harus Sherlock life, bla segala macam ya, dia kemana-mana harus ikut, lepasin aja deh. Tapi dia bilang, ya aku nggak gitu lagi, aku berubah. Allah, nggak bakal berubah, nggak ngasih satu kesempatan, nggak ada kesempatan. Nggak ada, karena aku udah pernah ngasih kesempatan. Jadi kalau kan beda orang. Iya, kalau misalkan aku udah pernah ngasih kesempatan sama si orang yang sebelumnya, terus aku ketemu sama orang baru terus dia bilang enggak, aku nggak kayak gitu lagi, enggak, cabut. Sumpah, cewek kayak gitu cowok. Semua! Karena gue ngerasain. Gue ketemu satu cewek, kemarinan ya. Gue nemu cewek yang korban dari mesti yang cowok-cowok itu yang mukulin. Jadi ngasih apa ya? Kayak iya ada ketraumaan sendiri gitu loh. Jadi apa-apa, lu kayak dia gitu loh. Padahal gue nggak sengaja gitu. Iya paham. Kayak gue jadi kayak korban gitu loh, harus sempurna gitu nih, kayak jadi harus nabi gue, tau lo. Gak boleh, gue jadi nggak boleh buat salah sedikit pun. Jadi gue selalu merasa jadi korban dari mantannya gitu. Selalu sekali dua kali gue ngerasain. Sampai gue capek, sampai gue bilang gini, dari hidup gue cuma ngebagian orang doang ya. Biarin deh gue nggak bahagia, nggak apa-apa. Mati, keropos hati gue lama-lama. Nggak canda, biasa aja, gue laki bro. Yang paling mabok dikit. Oh gitu ya? Ya kenapa orang-orang kalau misalnya galau mereka mabok? Karena mabok nggak ngilangin masalah. Nggak ngilangin. Gini, yang gua pelajari ya, orang-orang galau tuh takut banget akan malam hari. Karena overthinking, trust issue atau apapun itu nongolnya di malam hari, nggak mungkin siang hari nongol. Kecuali lu gabut banget ya, siang hari tuh lu nggak ngapa-ngapain pasti lu overthinking. Goblok aja lu pengangguran lagi, siang hari nggak ngapa-ngapain. Biasanya kan malam mau tidur pasti tuh ada kayak trust issue gitu, jadi overthinking. Makanya biasanya pelariannya mabuk, jadi tidur. Jadi dia bisa tidur. Terus kalau besoknya lagi dia takut sama Mari, gitu, mabuk lagi? Gitu lagi kak. Sampai mati gitu ya? Nggak tahu deh. Untung gue cuma seminggu doang waktu itu. Untung lambungnya nggak pecah ya? Minum air putih tetap kak. Ya aku juga pernah gitu mabuk. Kenapa ya, kak kan nanya kenapa mabuk ya? Ya nggak tahu aja, kayak hilang aja gitu. Masalahnya kayak lupa. Aku kayak gitu terus seminggu berturut-turut.
mabok pagi bangun sore, ntar malam prepare mabok lagi, ntar gitu berulang tuh. Besoknya, dari Bali ya, pas di Jakarta gue gini. Iya serius kayak ngaruh aja. Cuma nggak tahu jadi beda. mabuk tuh ngaruh ya untuk sebagian Menurut beberapa ya orang. sebagian orang ngaruh, cuma nggak tahu yang lain ya. Gitu. Ya udah intinya kalau kalian mendapatkan hubungan yang menurut kalian toksik, jangan dilanjutkan lah. Kasihan. Sebenarnya psikiater tuh mahal guys. Karena iya sih, iya kan? emang mahal. Yang aku temuin tuh kebanyakan cewek-cewek yang kayak gitu. Tanpa kalian sadari tuh mental kena sebenarnya. Kayak pribadi kalian kok beda gitu. Kayak jadi emosian ya kan. Jadi aneh deh pokoknya. Nah gitu, obatnya mahal. Terus yang setahu gua 15 menit tuh berapa ratus ribu gitu. Udah jangan sampai, daripada kalian jadi keluar duit banyak mending putusin aja. Paling galau berapa bulan sih. Ya kan gitu. Gimana? Benar. Ada pesan gak sih Caca? Pesan ya. Pesan dan kesan perpisahan. Pokoknya buat kalian jangan mau dibego-begoin sama yang namanya cinta, karena cinta kita bisa ngedapetin dari mana aja. Betul, cinta. Karena cinta tuh datang tuh nggak cuma sekali dua kali tapi berkali-kali. Berkali-kali ya. Emang cinta tuh kayak gimana sih? Anjay. Gue pernah ngomong ke cewek, gue nggak tahu cinta tuh apa. Yang gue tahu gue nggak mau kehilangan. Kenalin dulu IG-nya, sosmednya apa gitu, TikTok-nya. Apa TikTok aku ya? Ya apa aja kalau ada IG, YouTube. Instagram aku Caca SKMNN, TikTok aku Caca SKMN. YouTube nggak ada? Belum. Akan berarti. Insya Allah. Oke. Nah buat kalian yang pengen mengundang siapa, kalian komen aja di bawah dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus loncengnya dinyalain dulu. Biar kalian kalau ada SKS upload kalian tahu gitu. Kita akan ngundang cewek cantik lagi pasti. Yang nggak bermasalah. Kali mungkin. Capek guys, gue jadi kerasa juga gitu. Dah, thank you. Sabi kali sokin. Uy!